Selamat siang semuanya, rekan-rekan. Siang hari ini kita akan melanjutkan penelitian kita tentang devosi kepada Bunda Maria, dan terutama saya akan memberikan waktu kepada kalian yang belum melakukan penelitian untuk memberikan laporan, karena kalian adalah kelompok yang paling terbelakang di kelas ini. Sekarang ini di mana kita berada, kita tidak sekedar melaporkan penelitian, tetapi kita sudah mencoba untuk berefleksi secara mariologis, kisah devosan, dan menghubungkannya dengan dokumen-dokumen gereja, terutama terkait dengan Maria, dan mungkin di beberapa tempat nanti juga berhubungan dengan Yesus, yang kita pandang lebih related ya, daripada mungkin ada di beberapa dokumen yang menempatkannya dalam konfrontasi, terutama terkait dengan krisis mariologis dan krisis kristologis. Maka silahkan kalian memanfaatkan kesempatan ini. Saya akan mengecek kalian, terutama yang belum pernah berbicara dan belum pernah melaporkan hasil penelitian, dengan beberapa risiko ya. Kalau kalian belum melakukan wawancara sampai hari ini, maka saya akan melarang kalian untuk melakukan presensi ya, karena kalian sangat terlambat di kelas ini. Maka silakan kalian siap-siap, terutama yang nanti beberapa akan saya sebut namanya ya, sebagai pengingat bahwa kalian masih sangat terbelakang di kelas. Hari ini kita akan fokus pada salah satu sapaan kepada Maria yang ada dalam kehidupan devosi. Selain Maria sebagai ibu, Maria kita juga sapa sebagai Santa Maria, Maria yang suci, Maria yang kudus, dan Paus Fransiskus mengundang kita untuk merenungkan panggilan kepada kekudusan yang berlaku, salah satunya keteladanan dalam hidup Maria, dan juga terutama panggilan kepada orang muda. Perspektif orang muda ini perlu masuk di dalam penelitian kalian, karena kalian meneliti sebagai orang muda, dan kita berharap bahwa ada suara orang muda sebagai devosan yang terwakili di dalam penelitian kalian. Kekudusan dan orang muda itu dicoba dihubungkan oleh Paus Fransiskus dalam Gaudete et Exsultate, dan kita juga mau memberikan ruang agar devosi juga dikaitkan terutama dengan iman orang muda, bahwa hidup mereka senantiasa terkoneksi dengan Allah dan juga terkoneksi dengan Bunda Maria, dan kemudian mereka memberikan warna tertentu dalam kehidupan devosi. Oleh karena itu saya mendorong sebagian dari riset kalian itu mewawancari orang muda, bahwa mereka ada dalam praktek devosi. Maka kalau kalian tidak menulis, kalian menghilangkan sejumlah besar orang muda yang berpraktek devosi, tetapi gegara kita tidak menuliskannya, mereka seolah-olah tidak ada. Maka saya mendorong kalian untuk menyertakan orang muda sebagai informan kalian. Sekarang saya akan membacakan beberapa nama yang paling terbelakang di kelas ini. 1. Jovita. 2. Teresia Kegie. 3. Silahkan nama-nama yang sudah saya sebut untuk menyiapkan diri. Roland. Dominikus Arianto.
Brigita Rosari. Stefanus Dwi Nugroho. Mela. Novita. Priska. Maria Ernestine. Mohon maaf untuk Maria Ernestine. Ya, yang sudah dipanggil Tuhan. Ya. Bernie. Adet Paulus. Katarina. Tarsisius Hadan. Herniati Arnita. Lucia Desti. Agnes Retno. Thomas Warwuru. Alfrinia. Deborah. Andiko. Gregorius Emmanuel Raya. Ramti. Alicia. Florencia. Petra. Hampir seluruh dari kalian ya, belum melakukan riset. Oke, silahkan kalian punya waktu untuk melaporkan kepada saya dengan risiko kalau kalian tidak punya waktu untuk melaporkan di kelas ini, kalian saya anggap absen. Silahkan, siapa mau mulai? Saya memulai, boleh Romo? Yuk, silahkan. Selamat siang Romo dan teman-teman semua. Yuk, selamat siang. Di sini saya akan melaporkan hasil wawancara saya yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 di Gua Maria Ratu Damai di Gua Maria Jatiningsih. Saya diantar sama teman saya Putri dan di sana melakukan wawancara bersama 2 orang, ada ibu 1, ada bapak 1. Namun hasilnya berbeda ya Romo. Dari bapaknya itu kurang mendalam, sedangkan yang ibunya itu bisa dibilang mendalam. Karena dari awal memulai percakapan, memulai pertanyaannya saja ibu udah menangis duluan gitu Romo. Terus yang hasil yang saya dapatkan dari hasil wawancara adalah ibunya mengatakan setiap permohonan yang diminta itu mesti tidak dikabulkan. Namun ibunya itu percaya bahwa suatu saat akan mengabulkan. Dan pas ngomong itu ibunya langsung terbata-bata dan langsung
nangis gitu robo. Terus aku sama Putri juga kayak maaf ya Bu gitu ngomongnya kayak gitu. Kemudian dalam apa ya, dalam doa rosario kepada Bunda Maria itu ya ibunya juga katakan kalau doanya pernah terkabul. Doa yang pernah terkabul itu pengalamannya ketika anak pertamanya mencari kerja dalam masa ini ya pandemi itu kemarin. Kemudian ibunya berdoa dan akhirnya doanya terkabul dan anaknya itu diterima kerja. Dan ibunya juga mengatakan kalau anak saya yang kedua juga masih kuliah sekarang semester 4. Kemudian pas nanya juga bertanya kan apa ya, berapa sering ibu berdoa di Gua Maria, nanya kayak gitu kan. Terus ibunya menjawab, yang terpenting adalah bukan kita berapa sering berdoa di Gua Maria, tetapi berapa penting kita meminta permohonan dan berdoa kepada Bunda Maria. Dan ibunya mengatakan kalau hampir setiap hari itu berdoa rosario. Kemudian dia juga mengatakan kalau datang kunjung ke Gua Maria itu enggak sering, jadi cuma datang kalau ada kesempatan gitu aja, tapi berdoanya itu dari rumah dan di mana saja bisa berdoa. Kemudian ketika nanya sosok Maria bagi ibu itu siapa, dan ibu itu mengatakan bahwa bagi saya adalah ibu, karena kalau kepada ibu itu kita bisa curhat segala macam yang keluh kesah kita dan kesenangan kita. Dan dia juga mengatakan kalau kita meminta kepada ibu itu, ibu akan menyampaikan kepada anaknya putranya Yesus Kristus dan Bapa Tuhan kita, Allah Bapa gitu. Jadi melalui permohonan kepada Bunda Maria itu nanti doa kita itu akan terkabul gitu. Kemudian ibunya juga mengatakan kalau dia di asal parokinya dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Gunung Kidul. Kemudian untuk Gua Maria yang sering dikunjungi itu di Ganjuran, di belakang gereja itu Romo. Yang Gua Maria yang Ratu Damai itu mungkin karena kemarin hari Sabtu itu karena libur jadi datang. Itu yang saya dapatkan sih Romo, terima kasih. Oke, kira-kira tulisan kamu akan dibawa kemana, Etsa? Lebih kayak ini sih Romo, permohonan kepada ibu. Jadi lebih berkaitan sama ibu gitu. Aku mengangkatnya lah dari pandangan ibunya terhadap Bunda Maria itu kan sebagai ibu. Nah, aku juga mau cari kaitannya sama yang dalam dokumen gereja dan pengajarannya itu lebih berkaitan dengan ibu sih Romo. Tapi untuk lebih kesananya aku belum siapin Romo. Ya, kita sekarang ada di fase ini ya. Pengalaman kalian di lapangan itu perlu dihubungkan dengan tema tertentu dari dokumen gereja, terutama terkait dengan Maria. Maka misalnya tempat itu, lalu pengalaman ibu itu, lalu pengalaman akan Maria, itu sudah mulai harus diolah ya, saya. Itu saya bilang mengapa hampir semua dari kalian itu terbelakang dalam riset ini. Karena kalian melakukan riset pun belum ya. Sebagian besar baru dilakukan pada akhir pekan ini ya. Observasi tidak kita pandang sebagai hasil riset. Karena kita masih menempatkan diri berada di luar peristiwa ya, atau di luar tokoh. Sementara justru kuncinya adalah di dalam dialog dengan para difusan itu. Dan dalam arti itu pengalaman pribadi tidak saya hitung dulu sebagai riset. Pengalaman pribadi itu hanya bermakna setelah kita berbicara dengan para difusan ya. Jadi kita tidak boleh terutama menempatkan pengalaman pribadi sebagai yang utama dalam tulisan ini ya. Pasti akan saya kembalikan kepada kalian kalau kelihatan bahwa tidak ada riset sama sekali ya dalam tulisan kalian. Nah, tentang Maria sebagai ibu ini ada dua kemungkinan ya, saya. Yang pertama adalah pengalaman Maria sebagai mother ya. Yang kedua adalah pengalaman Maria sebagai santa ya. Dan ini tidak terpisah satu dengan yang lain. Maka nanti tergantung percakapan kamu dengan
ibu itu ya, sejauh itu yang paling kuat daripada dengan bapaknya ya. Itu kira-kira akan lebih ke mana ya, soal proporsionalitas kita mau mendorong diskusinya lebih lanjut ya secara Mariologi ke arah Maria sebagai Santa atau Maria sebagai Bunda ya. Nah, silahkan, dokumen-dokumen sudah saya berikan kepada kalian, jadi itu perlu dimanfaatkan ya. Yang terkait dengan ibu di mana, terkait dengan Santa di mana. Lalu apakah nama Maria sebagai Ratu Pembawa Damai itu punya arti ya, ketika kita bicara tentang ibu ya, itu juga sebuah area yang Eca perlu mengeksplorasinya. Oke, karena masih banyak dari teman kalian ya, ini saya tidak membuka forum tanya jawab dulu ya dengan Eca ya, tapi saya akan lanjut dengan teman kalian. Silahkan, siapa yang mau lanjut? Oke, silahkan Adet. Oke, baik Romo, terima kasih banyak atas waktu kesempatannya. Kemarin pada hari Jumat ke Sendang Sono melakukan riset, saya mendapatkan dua narasumber, dua orang. Yang pertama bernama Maria Goretti ya, umurnya kurang lebih 42 tahun dari Klepu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan untuk wawancara kemarin. Yang pertama yaitu tentang sosok Bunda Maria. Ini untuk Ibu Maria Goretti. Menurut narsum, Bunda Maria adalah perempuan atau bunda pilihan Allah yang setia dan istimewa. Bunda yang menolong umat manusia untuk berserah kepada Yesus putranya melalui perantaraannya. Kemudian saya juga menanyakan tentang pengalaman hidup bersama Bunda Maria. Di sini jawaban dari narsum, di mana saya merasa sulit, lelah, dan tidak ada harapan lagi dalam menyelesaikan setiap masalah yang menghantam saya secara bersamaan. Bersama dengan itu saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan dengan perantaraan Bunda Maria melalui devosi 3 kali Salam Maria. Tuhan mendengarkan doa saya dan masalah yang saya hadapi perlahan terselesaikan satu demi satu, dan apa yang saya doakan dikabulkan oleh Tuhan bersama Bunda Maria. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini tentang makna devosi bagi Ibu Maria Goretti ya. Menurut beliau, devosi sebagai tempat kita dalam menghayati hidup Bunda Maria dengan menyerahkan diri dan berdoa sebagai bukti tanda cinta kasih kita kepada Bunda Maria. Itu dari narasumber yang pertama. Kemudian dari narasumber yang kedua yaitu Bapak Antonius Widodo. Beliau berasal dari Magelang. Umur beliau kurang lebih 45 tahun. Nah, pertanyaan yang sama juga, bagi beliau Bunda Maria adalah bunda saya. Bunda yang melindungi, membimbing, dan menjaga saya. Bunda Maria selalu mendengarkan apa yang menjadi kegelisahan hati saya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bunda Maria selalu menjadi rumah untuk berkeluh kesah ketika saya mengalami persoalan hidup dalam keluarga, istri yang menikah lagi, dan anak yang masih kecil. Saya menghidupi anak saya itu dengan kondisi pekerjaan saya yang serabutan. Akan tetapi walaupun keadaan saya semacam ini, saya tidak pernah melupakan doa. Melalui Bunda Maria, beliau berharap agar diberi kekuatan dan pekerjaan agar dapat menghidupi anak dan dirinya sendiri. Kemudian menurut beliau makna devosi kepada Bunda Maria itu seperti HP. Nah, HP yang dimaksudkan di sini untuk beliau berkomunikasi atau berbicara dengan Bunda Maria sebagai bunda yang selalu memberi kekuatan dan solusi bagi permasalahan dalam hidup saya. Nah, dari semua ini saya sendiri mengambil kesimpulan untuk pengalaman-pengalaman ini
membawanya lebih ke pendalaman dan penghayatan akan Bunda Maria dalam kehidupan kita, seperti itu, Romo. Oke, ada beberapa komentar ya untuk Adet. Yang pertama adalah seringkali pemahaman devosan tentang Maria itu sangat dipengaruhi ya, terutama oleh misalnya gelar-gelar Maria ya yang populer atau sampai ke telinga para devosan itu. Dan seringkali itu adalah gelar-gelar yang apa ya, kita sebut aja konvensional ya, yang tadi kamu sebut pada awal, Maria menjadi siapa gitu ya. Lalu pada bagian lain, maka seringkali ketika kita berhadapan dengan gelar-gelar yang barangkali sudah sangat familiar ya, kita harus melakukan ini ya, terutama nanti saya tidak tahu nanti mata kuliah mana ya yang akan memberikan pengetahuan ini ya. Maka kita perlu melakukan decoding ya. Decoding itu adalah seringkali pengalaman devosan itu tersembunyi dalam gelar-gelar Maria dalam gereja ya. Maka kita mencoba untuk mencari pengalamannya apa, karena seringkali gelar-gelar itu apa ya, kalau kita tidak berhasil melakukan decoding ya, semacam menyingkapkan isinya, lalu nanti menjadi miskin ya, kalau hanya kita tempatkan dalam gelar-gelar yang sudah ada itu. Maka pengalaman yang lebih personal, nanti misalnya Maria sebagai rumah, lalu pengalaman Maria akan yang lain yang lebih personal itu justru perlu mendapatkan tempat ya, untuk memaknai, mungkin itu cara mereka untuk mengatakan Maria sebagai Bunda Sang Penebus, atau Bunda Evangelisasi, atau gelar-gelar apapun yang sudah ada di dalam gereja untuk Maria ya. Lalu yang terakhir adalah ini ya, terutama karena Bapak itu ini ya, ada persoalan dalam hidup perkawinan ya, maka mungkin kamu agak bisa berbelok sedikit ya ke sosok Yosef. Saya pernah memberikan itu di mata kuliah kalian, yaitu ya, dari hati seorang bapak ya, Ex Corde Patris ya, itu ada di Dokpen KWI teksnya. Lalu Adet bisa fokus pada mengapa Paus Fransiskus itu memberikan tempat yang istimewa untuk bicara secara khusus, terutama kepada pencari nafkah di dalam keluarga. Keluarga yang tidak memiliki pekerjaan tetap itu punya risiko dalam hidup perkawinan. Maka kamu nanti bisa memberikan insight ya, mengapa itu menjadi penting ya, karena keluarga yang memiliki ketahanan secara ekonomi biasanya lebih punya ketahanan juga dalam hidup perkawinan. Maka jangan sampai terutama pencari kerja di dalam rumah atau pencari rezeki di dalam rumah itu pengangguran. Bahkan dalam arti tertentu kerja serabutan, informal, itu bisa meresikokan ya hidup perkawinan ya. Lebih untuk memberi bingkai ya, Adet ya. Mengapa gereja itu memberikan Santo Yosef juga sebagai ya teladan di dalam hidup berdevosi ya, selain kepada Maria. Apalagi kan hidup perkawinan mereka ada dalam masalah ya. Maka sebenarnya kita bisa melihat Maria dan Yosef secara bersamaan ya. Dan mungkin Bapak itu ya karena devosi kepada Santo Yosef masih terbilang sangat baru ya. Maka Bapak itu yang dia lakukan ya tetap devosi kepada Maria ya. Barangkali pengalaman dia sebenarnya bisa menghantar dia pada devosi kepada Santo Yosef ya. Terutama Santo Yosef pekerja atau Santo Yosef sebagai suami dari Bunda Maria. Oke, itu Adet yang bisa saya ambil ya, kemungkinan arah dari paper kamu ya. Just a friendly reminder ya, saya selalu meminta kalian untuk mendapat persetujuan papernya dari saya. Jadi tidak bisa tiba-tiba kalian nulis sendiri tanpa konsultasi dengan saya. Oke, lanjut, silakan.
Dari saya Romo. Yuk, silahkan, Roland. Kemarin saya juga melakukan di hari Jumat sesuai dengan perencanaan yang udah dikirim di grup. Kemudian saya dapat narasumbernya ini adalah dua orang muda Romo. Tapi kebetulan mereka ini pendatang Romo, bukan asli dari Jogja. Nah, jadi dia datang ke Gua Maria Sindang Sono. Nah, mereka ke Gua Maria ini itu sebenarnya jarang Romo, kan karena tadi pendatang. Paling mereka ke Gua Maria Sindang Sono itu ketika libur bersama keluarga atau ada ziarah secara bersama-sama dengan teman-temannya. Seperti itu. Kemudian saya juga menanyakan terkait melakukan doa devosi, apa lebih banyak menghabiskan di Gua Maria ataukah di rumah bersama keluarga. Nah, cuman di sini yang menarik, ada satu narasumber yang mengatakan bahwa dia berdeposito itu lebih nyaman di rumah ibadat. Dalam hal ini tuh kapel Romo, bukan di gereja tapi di kapel. Kemudian yang satu lagi lebih efektif bersama keluarga di rumah untuk melakukan devosi. Kemudian terus juga saya bertanya lagi, efektif berdeposi itu lebih efektif di mana, di Gua Maria atau di rumah. Nah, kemudian narasumber saya ini menjawab bahwa masalah tempat efektif nggak efektif itu nggak jadi masalah. Yang penting itu adalah niat dan kesungguhannya. Jadi dalam hal ini juga intensi juga menjadi hal penting buat mereka dan berdevosi. Jadi ketika niat mereka ada, maka dimanapun mereka melakukan devosi itu dirasa sebagai hal yang efektif. Devosi kepada Bunda Maria. Kemudian perasaan mereka ketika berdevosi itu ada yang merasa senang, kemudian mereka juga merasa tenang. Kenapa mereka merasa senang dan tenang? Karena ketika berdevosi dengan Bunda Maria, mereka itu menjadi ibaratnya seperti anak dan ibu. Jadi mereka merasa di satu sisi mereka terlindungi dan juga mereka merasa bahwa Bunda Maria ini menjadi sebuah perantara dalam mengungkapkan kebutuhan iman mereka kepada Yesus dan Allah Bapa di surga. Begitu Romo. Kemudian masih ada lagi Romo. Oke, silakan. Terus saya bertanya lagi terkait kan dalam doa devosi itu pasti ada permohonan. Saya bertanya kalau misalnya itu lebih banyak terkabulkan atau enggak, kalau misalnya enggak bagaimana. Nah, terus mereka menyadari bahwa permohonan itu pasti ada yang terkabulkan, ada yang tidak. Nah, cuman ketika mereka merasa doa ini terkabulkan, ya mereka merasa senang dan tetap setia untuk melakukan devosi. Kemudian, kalau mereka tidak merasa terkabulkan, maka mereka tidak berkecil hati, tapi mereka yakin bahwa ada saatnya di mana doa permohonan ini akan terkabulkan di saat-saat tertentu dan di waktu yang tepat. Seperti itu. Kemudian, doa devosi ini mereka merasa bahwa memiliki peranan penting dalam perkembangan imannya. Kemudian untuk peneguhan iman juga serta menjadi jembatan komunikasi antara devosan kepada Yesus baik maupun antara devosan kepada Bunda Maria. Kemudian yang terakhir saya bertanya adakah pengalaman spesial gitu dalam melakukan devosi, dan mereka menjawab bahwa semua pengalaman mereka dalam berdevosi itu dirasa sangat spesial semua Romo. Apalagi ketika doa permohonannya dikabulkan. Kemudian juga yang menjadi spesialnya lagi, mereka merasa bahwa ini menjadi sarana yang mengeratkan hubungan devosan dengan Bunda Maria dan juga kepada Yesus. Mungkin begitu Romo dari saya. Oke, Roland, kira-kira dengan sharing para devosan itu, kamu tertarik mengangkat tema yang mana ya? Dari beragam kisah itu, kira-kira akan kamu ambil bagian mana ya? Jadi seringkali yang kita lakukan adalah setelah kita berhasil mengumpulkan data, kita perlu memilah data ya, dan kemudian kita akan mendisplaynya. Nah, sekarang yang perlu dilakukan adalah memilah data ya. Dari pengalaman-pengalaman itu, apakah ada kata-kata kunci tertentu yang menarik buat kamu dan kamu akan mengangkatnya lebih lanjut? Kalau untuk lebih lanjut, karena ini menurut saya hal yang menarik Romo dari kisah dua narasumber saya, mungkin yang mau saya angkat nanti lebih ke penghayatannya sih Romo. Soalnya menurut saya kenapa lebih ke penghayatannya, karena jujur ini orang muda juga perlu kita, seperti Romo bilang tadi kan, kita juga perlu menempatkan orang muda dalam devosi gitu.
Nah, mungkin yang mau saya lihat lebih ke penghayatan di Romo, karena melihat juga kemarin kan sebelum saya observasi, saya sempat juga sebelum saya riset sama wawancara, saya sempat melakukan observasi dulu, pengamatan dulu kan, dan ternyata lebih banyak orang tuanya daripada yang orang muda. Nah, jadi mungkin saya bakal mengangkat dalam tulisan ini nanti adalah penghayatan orang mudanya sih Romo dalam Devosim gitu. Oke, jadi ada beberapa kata ya, kamu tadi menyebut ada kata perantara, ada jembatan, itu kan sebenarnya dua kata yang bisa dihubungkan ya. Kata jembatan barangkali adalah kata yang kita sebut saja kata awam ya, untuk bicara sesuatu tentang yang lebih spiritual, sementara kata perantaraan itu apa ya, sangat terkait dengan Bunda Maria. Maka itu bisa menjadi apa ya, dua kata yang kamu coba eksplorasi ya. Kalau pengalaman-pengalaman mereka itu boleh kita ceritakan ulang dengan dua kata kunci itu, kira-kira nanti jadinya seperti apa ya. Tentu pengalaman mereka yang kita sebut ya, kita sebut aja mengalami atau melakukan migrasi ya. Seringkali ini juga tidak sekedar apa ya, perpindahan tempat, melainkan juga secara religius mereka mencoba menemukan tempat yang baru ya. Dan mungkin sampai waktu tertentu ya mereka tidak tahu harus kemana ya. Dan mungkin kalau sudah ke sebuah tempat juga belum rutin ya, mungkin seperti yang mereka lakukan di tempat asal. Jadi itu sendiri nanti bisa diolah ya, apakah itu mungkin disatukan dengan kisah spiritual mereka. Jadi pengalaman hidup orang muda itu apa ya, dalam arti tertentu ya punya nilai religiusnya ya. Jadi tidak sekedar begitu-begitu saja ya, tapi ada kedalamannya. Nah, nanti silahkan diolah ya, Roland yang paling tahu journey mereka ya. Nah, silahkan itu coba apa, terutama pada fase ini ya, nanti harus lalu apa ya, sosok Maria seperti apa yang mau diangkat ya dengan kisah orang-orang muda. Kalau misalnya Maria sebagai pengantara rahmat ya, lalu kira-kira isinya apa gitu ya. Tentu secara dokumen kamu bisa mencari. Yang seringkali perlu adalah pengalaman orang muda itu yang kaya juga ya, tentang Maria sebagai pengantara punya arti apa ya. Dan kemudian nanti kita temukan dengan pengalaman gereja Maria sebagai pengantara. Gitu, Roland ya. Silahkan diolah lebih lanjut. Oke, terima kasih Romo. Yuk, siapa yang mau lanjut? Ya, silahkan Katarina. Baik Romo, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya melakukan 2 kali riset. Yang pertama itu di lokasinya Gua Maria Ratu Bisokor Weleri. Nah, waktunya itu pada tanggal 5 Mei 2022. Di sana saya bertemu dengan seorang mas-mas yang umurnya itu kayaknya sekitar 20 tahunan, dan nama masnya itu Mas Felix. Dia sendiri itu malah berasal dari Yogyakarta. Lalu saya menanyakan sudah berapa kali untuk berkunjung ke Gua Maria, dia menjawab untuk sudah 4 kali. Terus dia tertarik berkunjung ke Gua Maria karena dia ingin berintensi doa seorang anak ke ibu. Untuk pengalaman menarik saat berkunjung ke Gua Maria itu, dia mampu hening dan mampu tenang dalam masalah yang dihadapi, yaitu masalah yang cukup rumit gitu. Untuk Gua Maria yang paling dia sukai saat dikunjungi yaitu Sendang Ratu Kenyo Wonogiri. Lalu sosok Bunda Maria bagi beliau sendiri adalah seorang ibu. Perasaan yang dirasakan beliau setelah berdoa dan mengunjungi Gua Maria itu tenang dan damai. Lalu devosi kepada Bunda Maria itu menurut dia sangat penting. Untuk lokasi kedua, saya di grup itu kemarin menuliskan ke Gua Maria Sendang Sono, tetapi saya tidak jadi Romo. Jadi saya kemarin tanggal 19 Mei, saya pergi ke Gua Maria Jatiningsih.
Lalu di sana saya bertemu dengan seorang bapak-bapak yang bernama Bapak Agus. Ia berusia kurang lebih 50 tahunan. Lalu beliau ini adalah orang sekitar Gua Maria tersebut begitu. Untuk Gua Maria yang sudah dikunjungi itu hanya yang dekat-dekat saja seperti di Gua Maria Jatiningsih dan di Gua Maria Lawangsi atau di Gua Maria Sendang Songo begitu. Lalu beliau ini tertarik berkunjung ke Gua Maria karena kata beliau menjadi lebih tenang dan nyaman. Lalu sosok Maria bagi beliau adalah seorang yang penolong saat beliau merasa sedang susah. Perasaan beliau setelah berkunjung ke Gua Maria, beliau merasakan lega karena beliau dapat berdoa dan menyampaikan keluh kesahnya. Beliau juga bercerita bahwa dengan berdoa di Gua Maria bisa mengobati rasa kangennya terhadap anaknya yang bekerja jauh di Semarang. Lalu menurut beliau berdevosi kepada Bunda Maria itu sangat penting agar kita bisa lebih menghormati Bunda Maria. Begitu loh. Terima kasih. Oke, apakah kisah dari Weleri dengan kisah dari Jatiningsih bisa ditemukan dengan Sriningsih atau Jatiningsih? Kira-kira kisah orang muda dengan kisah Bapak itu bisa ketemu tidak? Kalau tidak bisa ketemu, pilih salah satu. Kalau bisa ketemu, ketemunya di mana? Kalau saya lebih ke ini sih, Romo. Ke lebih yang pertama, soalnya dia bilang kayak intensi doa seorang anak kepada ibu begitu, Romo. Oke ya, jadi nanti silahkan itu diolah ya. Misalnya kalau dari Sendang Ratu Kenyo ya, salah satunya apa sih yang membuat hidup Maria itu akhirnya menjadi santa? Karena, dan ini yang disebut dalam Gaudete et Exsultate, yaitu bahwa hidup para perempuan ya, sebagaimana Bunda Maria juga, mereka tetap bisa menjaga kekudusan mereka ya di tengah dunia yang seringkali mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kekudusan ya. Paus Fransiskus simpel sekali menyebut soal ngerumpi ya, bahwa para perempuan ini menjadi kudus karena mereka bisa berhenti, tahu kapan berhenti untuk ngerumpi ya. Ketika pembicaraan antar mereka itu mulai jatuh pada ngerumpi ya. Dan dari situ Paus Fransiskus berbicara tentang kesucian dari pintu sebelah. Jadi kesucian yang ada di sekitar hidup kita, maka nanti dari orang muda itu kira-kira nanti Catherine bisa ini ya, mengangkat apa ya, karena kamu akan fokus pada sosok itu ya. Misalnya salah satunya adalah mungkin banyak orang muda ya di tengah segala problematika hidup mereka ya, itu mereka in need of healing ya, mereka membutuhkan healing tertentu dalam hidup mereka. Dan lalu kamu bisa ini ya, terutama nanti juga dengan bantuan dokumen ya, how does it feel ya, bagaimana rasanya ketika seorang anak itu ketemu ibunya, ya, dan nanti bisa omong sesuatu dengan ibunya, termasuk nanti juga sebenarnya pengalamannya Roland ya. Lalu Bunda Maria seperti apa yang hadir dalam diri orang muda itu. Misalnya kalau dari dokumen itu, misalnya Bunda Maria adalah Bunda yang tangannya selalu terbuka pada kita. Dia selalu melindungi kita ya, juga dengan pakaiannya itu ya, dia melingkupi kita ya. Nah, apakah pengalaman Maria seperti itu yang dialami oleh orang muda itu ya? Nah, nanti silahkan kamu melihat lagi pengalaman kamu dengan orang muda itu ya. Dan saya kira ya menarik ya, terutama ini kan seusia kalian. Nah, kira-kira proyek kita ini mau kita bawa kemana ya? Kita kan sebenarnya pengen ikut kontribusi juga ya pada devosan yang jumlahnya sangat banyak ya. Dan kadang-kadang mereka perlu dibantu ya, sehingga devosi mereka itu betul-betul fruitful ya, berbuah. Lalu kita mencoba ya menawarkan mungkin tulisan-tulisan kalian itu bisa menjadi inspirasi buat mereka ya, yang barangkali datang ke situ masih bingung mau ngapain ya.
Apakah pengalaman mereka itu worth it untuk diceritakan kepada Bunda Maria dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan semakin banyak tempat yang beragam yang menjadi lokasi riset ya, nanti berarti ya semakin luas ya kemungkinan kita bisa menyapa para divosan ya dengan tulisan-tulisan kalian. Oke, terima kasih Katarina. Dan sambil menunggu yang lain, kita akan jeda sebentar ya, teman-teman. Dalam arti tentu kalau kita menyaksikan, terutama kita semacam sebenarnya melihat sebuah difusi juga. Coldplay ya, lagu-lagu bisa omong tentang saintis, bisa juga tentang paradise, ya. Tema yang sangat rentang. Ya. Jadi nanti pengalaman yang kalian angkat tidak harus semuanya tentang pengalaman di lokasi siaran. Mungkin juga pengalaman di bosan itu di rumah, ya, yang mereka bawa ya, melainkan mereka bawa ke tempat difusi kepada Bunda Maria. She watches the girl, she expected the world, but it flew away from the reach. She ran away to the sea. Paradise, paradise. Every time she closed her eyes. When she watches the girl, she expects the world, but the way to read, it's catching a TV. Life goes on, it's so heavy, when you mix love, every tear a waterfall. In the night, starry night, she closes her eyes. In the night, starry night, away she flies. She stormy skies. She say, oh, I know the simple sense. Oke, terutama poin yang penting adalah ini ya, rekan-rekan, bahasa orang muda tidak selalu religius ya. Ketika wawancara dengan kalian, barangkali nama Allah, Bunda Maria, tidak selalu diulang-ulang di dalam sharing mereka, tetapi tidak berarti bahwa kisah mereka tidak ada isi religinya ya. Nah, seringkali yang perlu kita lakukan, terutama sebagai periset, adalah mencoba melihat yang religius di dalam ungkapan-ungkapan yang seringkali bahkan mungkin sangat profan.
Kalau hanya melihat yang religius dalam ungkapan yang religius itu terlalu gampang untuk anak-anak pendikat ya. Tugas kita jauh lebih challenging ya, mencoba menemukan sesuatu yang religius dalam ungkapan-ungkapan yang barangkali bahasanya sangat sehari-hari dan bahkan mungkin sangat sekuler, profan dan seterusnya. Karena kita hidup dalam dunia yang ada dalam situasi itu ya. Dan itu seringkali mempengaruhi ya bahasa mereka juga ketika kalian bertanya ya, jawaban-jawabannya kok kelihatannya nggak religius ya. Nah, mungkin kitanya yang belajar ya untuk mendengarkan sesuatu yang religius dalam ungkapan-ungkapan yang barangkali sangat profan. Oke, silahkan Mbak Angela Yovita. Iya Romo, jadi kemarin saya sudah ke Gua Maria Jatiningsih hari Jumat pagi. Itu saya ketemu sama satu orang kakak dan satu orang adik. Nah, mereka itu kebetulan yang kakak itu yang cewek, yang adik itu yang cowok. Kemarin waktu saya ketemu itu saya tanya, kenapa ke sini gitu kan. Nah, ternyata yang cowok itu baru aja putus sama ceweknya, dan dia kan kebetulan baru lulus sekolah SMA juga, baru masuk kuliah. Dan ternyata mereka ke tempat itu karena yang cowok bilangnya mau napak tilas tempat mereka pacaran. Maksudnya tempat yang cowok ini sama mantannya itu para pacaran. Sedangkan yang cewek itu kakaknya bilang kalau mereka ke situ karena tujuannya mau novena. Nah, kakaknya ini tuh novena untuk novena cari kerja kalau nggak salah intensinya. Nah, kebetulan hari itu adalah puncaknya. Hari Jumat pagi itu puncak hari terakhirnya novena. Nah, lalu mereka itu saya tanya menganggap Maria itu sebagai apa gitu kan. Soalnya kok kayaknya mereka yang satu tuh problemnya complicated, yang kayak sad banget, yang satu tuh berpengharapan gitu loh, Mo. Nah, ternyata mereka itu menganggapnya sebagai ibu. Maria itu dianggap sebagai ibu. Nah, mereka juga mengatakan kalau mereka itu lebih sering curhat atau sambat gitu kalau bahasa Jawanya ke Maria. Nah, yang kakaknya yang cewek itu menganggap kalau doa novena yang sedang dia jalani itu seperti ibaratnya kayak dia majuin proposal suatu kegiatan gitu loh, Mo. Cuma bedanya kalau ini dia itu ngajuin pengharapan atau intensi pribadi ke Bunda Maria, ke ibunya dia gitu. Nah, terus saya juga bertanya, apakah mereka itu selalu permohonannya dikabulkan, selalu dijawab. Nah, mereka mengatakan kalau permohonannya itu nggak selalu terkabul. Nah, mereka juga saya tanya, kalau misalkan nggak terkabul kayak gitu, perasaan kalian gimana gitu kan? Nah, ternyata mereka tuh juga ternyata pernah ngerasain yang kayak capek banget. Kita ibaratnya ngomong sama ibunya, tapi nggak didengerin gitu loh. Kalau mereka kemarin cerita ke saya, kayak mereka minta uang jajan ke ibunya tapi nggak dikasih gitu loh, Mo. Nah, jadinya mereka sempat capek, pegel, tapi mereka juga bilang kalau nggak ke Maria, mau cerita kemana lagi, soalnya udah terlanjur nyaman. Dan mereka juga di akhir itu masih yang kayak bingung gitu loh, kita berdoa terus sama Maria, tapi kok kadang diiyain, kadang nggak diiyain sama Bunda Marianya, gitu. Itu mau kalau dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin ya Angela ya, kalau saya mendengar kisah kamu, pengalaman orang muda yang heartbroken itu menurut saya menarik sih untuk diangkat. Nah, pertanyaannya adalah Maria pernah heartbroken nggak, Jovita? Maria pernah patah hati nggak? Pernah. Kayaknya waktu Yesus disalib, patah hati nggak sih, Mo? Ya, misalnya itu ya. Jadi apa ya, agar nanti terutama untuk pembaca muda ya, untuk para devosan muda itu, devosi itu ya kita perlu maknai secara lebih kaya ya. Salah satunya adalah pengalaman orang muda ya, salah satu pengalamannya kan heartbroken ya. Kalau Jovita sendiri pernah patah hati? Ya, pernah ya. Apalagi kamu punya pengalaman patah hati ya, entah ditinggal atau meninggalkan ya. Nah, salah satu, nanti saya coba cek dulu ya Jovita, tetapi salah satu
teks yang saya siapkan ya, mudah-mudahan ada di sini ya. Salah satunya adalah tanda kesucian pada zaman ini adalah orang memiliki kesabaran ya, terutama dalam pengalaman sulit hidup mereka ya. Orang bisa bertahan di dalam pengalaman yang sulit ya. Lalu sebentar ya. Mungkin ini tidak terlalu cocok untuk Yovita ya. Tetapi bahwa kekudusan itu menjadi paras yang paling menarik dari gereja ya. Kontrasnya tentu kedosaan, korupsi, pelecehan seksual dan macam-macam itu membuat pajak gereja jadi jelek banget ya. Maka kita membutuhkan paras-paras suci termasuk di antara orang muda ya. Nah, ini juga pengalaman akan Allah dan juga kita alami, saya kira juga pengalaman kita akan Bunda Maria ya. Bahwa di tengah naik turunnya hidup kita, Bunda Maria itu menemani kita untuk bertekun ya di dalam pengalaman hidup yang seringkali tidak gampang gitu ya. Dan terutama yang mau saya tekankan adalah pengalaman ini ya, Yovita, bahwa Maria itu mengundang kita untuk seringkali ya memulai hidup dari nol lagi. Nah, orang yang patah hati itu kan dia akan mulai dari nol lagi. Dan itu yang seringkali sulit ya. Maka nanti saya kira mungkin di dokumen yang minggu lalu ya, yang saya bagikan atau kalian bisa mendengarkan, itu salah satunya adalah pengalaman memulai hidup dari nol lagi. Nah, mungkin itu pengalaman orang muda itu dan juga Maria memberi teladan ya bagaimana mulai hidup dari nol lagi. Nah, mungkin ke arah situ ya, Yovita ya. Terutama untuk orang muda, saya kira kita membutuhkan inspirasi di situ ya. Ya setelah putus kita harus move on bukan? Tapi persoalannya justru move on-nya itu yang susah. Nah, move on itu berarti ya mau mulai dari nol ya. Maka mungkin perlu diarahkan ke situ ya. Lalu kisah-kisah Bunda Maria dalam beberapa dokumen, terutama pada momen-momen yang berat di dalam hidupnya, di mana dia merasa heartbroken ya, itu bisa menjadi inspirasi ya untuk orang muda. Bunda Maria aja pernah heartbroken ya, masa saya yang heartbroken lalu tidak ada harapan lagi. Gitu. Jadi pembicaraan tentang heartbroken dan harapan itu bisa dihubungkan. Oke, itu Yovita. Ya, silahkan siapapun, Agnes Retno atau Yunita atau teman di sebelahnya. Baik Romo, mungkin saya dulu ya, kan saya duluan. Oke, silahkan. Baik, saya melakukan observasi di 2 tempat. Yang pertama itu di Tritis, lalu yang kedua itu ada di Ganjuran. Nah, yang pertama itu yang di Tritis, saya bertemu dengan seorang bapak dan anaknya. Tapi ini udah sama-sama tua gitu loh Romo. Yang bapaknya ini udah kayak pernah stroke gitu, jadi jalannya udah susah gitu. Terus jadi anaknya itu gandeng bapaknya ke Gua Maria Tritis itu. Nah, pertamanya saya melihat mereka tuh foto-foto kayak seneng gitu. Lalu saya tanyakan, saya minta waktunya sebentar, lalu saya tanya-tanya asalnya dari mana. Lalu Bapak itu menceritakan bahwa mereka itu dari Jogja ke Tritis. Nah, mereka itu ke sana karena merasa bahwa doa novena 9 harinya itu terjawab begitu Romo. Jadi mereka ke sana itu untuk menyenangkan hati sang ayah gitu. Nah, tapi menurut saya cerita ini kurang menarik. Akhirnya saya pergi ke Ganjuran karena biasanya kan itu kalau misalnya malam-malam itu kan
banyak banget kan orang-orang yang berdevosi ke sana. Jadi mungkin kalau malam-malam itu orang itu mau cerita dengan hati yang benar-benar dari dalam hati. Nah, di situ saya bertemu dengan seorang perempuan yang usianya mungkin kira-kira 25-an. Dia tinggal bersama neneknya, orang tuanya itu sama ayah tirinya ke Batam merantau begitu, Romo. Nah, dia mulai berdevosi kepada Bunda Maria ini sudah lama sekali. Awalnya dia berdevosi kepada Bunda Maria itu berdoa untuk calon tunangannya gitu, Romo. Nah, di situ dia memohon apakah orang ini tuh baik untuk saya atau tidak begitu. Kalau misalnya baik, semoga jalannya itu mulus. Kalau misalnya tidak, ya diberikan petunjuk supaya nggak sama orang ini, karena di hati dia itu kayak ada keraguan gitu, Romo, karena kan pilihan satu kali seumur hidup gitu. Nah, akhirnya ternyata laki-laki ini bukan orang yang tepat untuknya. Pertamanya itu dia ngerasa kayak sakit hati ya, karena mikirnya gini, saya udah hidup bukan sama orang tua saya, masa saya juga harus disakiti sama pasangan saya gitu. Nah, awalnya itu dia nggak mau mendekatkan diri lagi dengan Tuhan, kayak mungkin hidup cuma ikut ngalur aja gitu loh. Tapi ternyata Tuhan itu menunjukkan bahwa laki-laki itu ternyata nggak setia gitu sama dia. Beberapa bulan setelah mereka mengakhiri hubungan itu, laki-laki itu kemudian menikah dengan seorang perempuan begitu, Romo. Nah, akhirnya yang awalnya dia merasa bahwa Bunda Maria itu dia menggambarkan Bunda Maria itu sebagai ibunya, karena ibunya kan jauh. Jadi walaupun dia sama neneknya itu kan kalau cerita kan beda ya, Romo, mungkin nggak kayak sama orang tuanya. Jadi kalau misalnya sama Bunda Maria, dia tuh menggambarkan kayak itu ibunya gitu. Jadi kayak dia cerita orang ini cocok atau enggak untuk saya gitu. Pokoknya setiap ada pergumulan masalah, dia tuh cerita gitu ke Bunda Maria. Terkadang emang hasilnya itu enggak sesuai sama yang dia harapkan, tapi waktu itu pasti menjawab bahwa oh ternyata ini toh yang dimaksudkan Tuhan untuk saya begitu. Begitu, Romo, dari saya. Terima kasih. Oke, ini Agnes atau Tessa? Agnes. Oke, Agnes. Pernah tanganmu dipegang sama cowok? Pernah dong, Romo. Ya. Rasanya gimana, Mbak Agnes? Tergantung, Romo. Kalau misalnya orang yang disukai ya pasti kita deg-degan. Yang disukai lah, kayak saya gitu, misalnya megang tangan kamu ya. Nah, sisi itu ya Mbak Agnes, kemungkinan salah satu metafor hubungan devosan dengan Maria yang dekat adalah, dan ini kan sebenarnya ada dalam pengalaman kalau kita dapat pacar yang sungguh ya, bahwa tangan kita itu dipegang oleh sosok itu ya. Nah, dalam pengalaman rohani itu juga sering terjadi seperti itu ya, Bunda Maria itu megangin tangan kita ya. Maka Agnes nanti sebenarnya bisa di dalam tulisan kamu mulai dari satu pengalaman akan Bunda, yang kedua adalah pengalaman akan Santa Maria ya. Bunda ini adalah bunda biologisnya ya, bahwa ibu dari Mbak ini ya punya arti besar ya, yang kita sebut aja salah satu kedekatannya ya ibu ini megangin tangan dia. Dan nanti secara spiritual juga Bunda Maria memegangi tangan dia. Dan bahkan dalam arti tentu ya, dengan berdevosi kepada Bunda Maria, ya kerinduannya pada ibu biologisnya terobati, ya juga di dalam sosok ibunya dia melihat Bunda Maria ya yang tergambar di situ ya sebagai seorang ibu yang memegangi tangannya, terutama dalam pengalaman di mana dia goyah, dia ragu, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, maka nanti silahkan itu dikembangkan, menurut saya ke arah situ ya, Mbak Agnes ya, terutama pengalaman Bunda Maria sebagai sosok yang memegangi tangan kita ya, nggak ngelepasin tangan kita ketika kita lagi butuh dipegang. Ya. Nah, untuk kelas ini cukuplah Mbak Agnes pegang tangannya Mbak Tessa aja ya. Oke.
Gitu ya, Mbak Agnes ya. Saya kira dikembangkan ke arah situ aja. Ya, lalu tentang apa ya? Tentang membandingkan nenek dengan ibu nggak usah ya, itu dicoret aja ya. Lalu kisah cowoknya yang kurang setia jadi background aja ya, jangan sampai itu yang harus ditonjolkan adalah kisah perempuannya itu. Apa ya? Ada dalam apa ya? Harus membuat keputusan dan ada keraguan dan apa ya? Ada feeling tertentu dan dia merasa Bunda Maria bisa membantu dia mengambil keputusan. Gitu, Mbak Agnes? Baik Romo, terima kasih Romo. Ya, jangan lupa pegangan, Mbak Agnes. Ya, pegang meja ya Romo. Oke, ya. Sayang saya nggak ada di situ ya, sehingga nggak bisa memegangmu. Oke, terakhir, Mbak Mela atau Mbak Yunita? Saya Romo. Yuk, Suaranya silakan. terdengar Romo. Ya, Suaranya apakah terdengar Romo? suaranya terdengar sekarang. Setelah pakai mikrofon ya. Oke Romo, selamat sore. Sebelumnya saya sudah melakukan observasi dan wawancara pada minggu yang lalu, tanggal 19 malam di Jatiningsih, lalu lanjut hari Jumat tanggal 20 Mei itu ke Lawangsi, dan menurut saya yang paling berkesan itu saya bertemu dengan seorang bapak. Dari awal saya melihat dan mengamati, bapak tersebut terlihat berbeda begitu, Mo, dari cara dia, dari cara beliau duduk, dari cara beliau berdoa, lalu saya penasaran dan saya menyempatkan untuk mengobrol bersama bapaknya, mewawancarai, dan setelah cukup lama berbicara, sudah cukup lama mengobrol, bapaknya mengatakan bahwa Bapak merupakan bisa dikatakan seorang pendoa karena bapaknya itu paling sering doa novena di Jatiningsih. Memang beberapa Gua Maria sudah banyak beliau kunjungi, tapi beliau lebih sering berdoa di Gua Maria Jatiningsih. Dan saat ini pun, maksudnya saat saya melakukan wawancara, bapaknya sedang menovenakan anak-anaknya. Ini di Jatiningsih, Romo. Oke. Ya, di Jatiningsih. Saat saya wawancara pun, bapaknya sedang menovenakan anak-anak, dan pengalaman rohaninya itu pada tahun lalu bapaknya berdoa novena panjang dan bapaknya sangat merasa yakin, sangat merasa percaya, dan pengalaman rohaninya itu terulang-ulang, Romo. Bapaknya menceritakan bahwa pada tahun 2018 mengalami permasalahan dalam keluarganya dan beliau beserta istrinya itu jam 1 malam doa bersama di Gua Maria Jatiningsih. Lalu di tahun 2021 saat anaknya hendak tes CPNS itu bapaknya juga doa dengan istrinya di Jatiningsih novena mungkin kurang lebih 4 kali 9 kali hampir 50 hari Romo penuh di situ. Dan di situ juga karena masa pandemi pada tahun 2021, jadi doa novenanya itu jam 7 malam, dan puji Tuhan tanggal 24 Desember saat pengumuman anaknya lolos diterima jadi hakim, Romo. Nah, lalu untuk anak yang keduanya juga sukses dan secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa bapaknya itu amat sangat percaya dan ia benar-benar berdoa kepada Bunda. Dan saat saya tanya, menurut Bapak Bunda Maria itu sosok seperti apa? Lalu Bapak mengatakan bahwa Bunda Maria baginya merupakan bagian di dalam hidup. Tidak bisa jika tidak berdoa bagi Bapaknya. Dan Bapaknya mengatakan bahwa Bunda Maria merupakan inspirasi dalam hidupnya. Karena sendiri sebelum Bapaknya menikah pun, Bapak sudah rutin berdoa, hingga bapaknya sudah punya cucu pun bapaknya menerapkan untuk bersama-sama tetap berdoa kepada Bunda. Dan anak perempuannya itu maksudnya beberapa anak perempuannya, semualah bisa dikatakan semua anak perempuannya itu dinamai Maria, ada kata Maria. Dan saat saya bertanya mengapa Bapak memilih berdoa di tempat-tempat yang taman doa seperti Gua Maria dan sebagainya. Padahal mungkin ada juga yang mengatakan bahwa berdoa itu dapat di mana saja. Bapaknya itu mengatakan bahwa ia sangat percaya bahwa sebuah tempat itu memiliki kekuatan. Itu tercipta dari rasa. Bapak merasa bahwa dengan dia berdoa di Gua Maria Jatiningsih ada energi yang membuat ia semakin dekat bersama Bunda. Dan karena itu
ia juga rutin berdoa di sana. Dan saat saat saya bertanya mengapa Bapak berdoa melalui perantaraan Bunda Maria, tidak langsung kepada Allah Bapa ataupun Yesus, Bapak dengan sangat yakin dan dengan sangat percaya mengatakan bahwa Bunda Maria adalah ibu yang paling sempurna karena beliau dipilih oleh Allah. Begitu, Romo, cerita dari saya. Oke, dari Mbak Mela ya. Ada kemungkinan ini ya, Mbak Mela, sejauh saya mendengar kisah kamu, salah satu tanda kekudusan pada zaman ini, silakan nanti dibaca di Gaudete et Exsultate ya. Adalah dalam doa terus-menerus. Jadi apa ya, kita itu berdoa tidak hanya sekali, 2 kali, apalagi pas butuh gitu ya. Tetapi kita selalu, Paus Fransiskus selalu bicara, kita selalu terkoneksi ya dengan Allah ya. Dan hal yang sama terjadi dalam devosi ya. Bunda Maria adalah pendoa terus-menerus. Maka sebenarnya ketika seseorang hadir pada dia dalam kesungguhan doa yang tanpa henti ya, Bunda Maria juga akan menyampaikan pada putranya juga tanpa henti ya. Nah, sisi itu yang bisa kamu olah ya. Terutama ini akan menyapa ini ya, Mbak Nela, para devosan yang seringkali dikabulkan permohonannya itu panjang. Mereka yang berbeban berat dan seringkali tidak sekali 2 kali mereka datang ke tempat Bunda Maria lalu langsung dikabulkan. Tetapi mereka seringkali harus menunggu ya, ada waktu tunggu yang seringkali tidak pendek. Maka ada kemungkinan ya, kisah kamu ini akan menyapa para devosan ya, dan ini banyak banget. Orang seringkali seperti hidup Bapak dan Ibu itu ya, mereka harus novena sering-sering ya, datang ke tempat Bunda Maria juga tidak sekali 2 kali saja ya. Maka sebenarnya yang bisa diangkat adalah kekuatan doa yang terus-menerus. Nah, nanti silahkan dari dokumen kamu coba lihat ya, apa sih kekuatan dari doa yang terus-menerus ya, sehingga Paus Fransiskus dalam Gaudete et Exsultate mengatakan bahwa ini salah satu ciri kekudusan pada zaman ini. Selain bahwa orang punya ketekunan, bisa bertahan di dalam kesulitan, ya, orang punya kegairahan di dalam hidup, orang punya selera humor, ya, lalu senantiasa hidup dalam komunitas, dan yang terakhir itu adalah ini ya, dalam doa yang terus-menerus. Ya. Nanti kamu coba gali itu ya, karena menurut saya itu pengalaman dari keluarga itu yang istimewa ya. Begitu, Mbak Mela. Oke, terima kasih rekan-rekan. Buat kalian yang belum bisa sharing, kalian bisa sharing di ruang WA ya. Silahkan sharing pada saya. Kalian sampai di mana sekarang, terutama yang belum pernah saya dengar sama sekali suaranya ya. Karena saya tidak akan mengizinkan kalian nulis paper kalau saya belum tahu apa yang akan kalian tulis dan arahnya kemana. Silahkan kalian melanjutkannya di ruang WA ya, dan nanti saya tentu akan membagikan juga pengalaman dari kelas-kelas lain, termasuk yang saya marah-marah ya, kelas A itu saya marah besar, karena kurang lebih kasusnya seperti kalian ya, penelitiannya macet ya, tidak segera dilakukan ya, lalu silahkan kalian saling melihat ya, sehingga kalian justru kalian ketika kalian belajar satu sama lain, kalian jadi tahu meskipun sama-sama ke Jatiningsih atau ke Sriningsih atau ke Sendangsono atau ke Tritis atau ke Lawangsih, tidak harus selalu isinya jadi sama ya. Kisah orang bisa kita lihat dari macam-macam perspektif ya, termasuk tentu pengalaman kalian sendiri sebagai devosan ya, itu akan mempengaruhi lalu kisah mana yang mau kita angkat. Oke, terima kasih semua dan selamat melanjutkan kegiatan. Dan jangan lupa presensi.